A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Abang kakak ayah bunda yang baik yang dirahmati Allah. Suaranya kedengaran atau pakai mic tangan aja? Oh, dinaikin. Kes. Kedengaran kes? Kes ya. Kes. Karena cek sering nggak cair ya ayah bunda. Cek sering nggak cair. Jadi kita kes aja, kes. Coba bilang. Kes, cair gitu ya. Ibu-ibu ini suka. Dulu waktu sebelum saya nikah, saya kira perempuan itu mata duitan. Ternyata benar. Obatnya demam mereka itu adalah obat merah. Jadi laki-laki yang baik menurut mereka adalah laki-laki yang sedikit bicara banyak transfernya. Ya. Tua-tua pun sama gak? Suka juga. Jadi kasih 50.000 ya lumayan. Kasih 100.000 senyumnya beda. Memang mereka ditakdirkan Allah suka duit. Sendu apa? Senang duit. Tawadu apa? Tawadu, tahu warna duit. Ini bisa beda. Baik. Alhamdulillahirabbil alamin, ayah bunda abang kakak semuanya. Pagi hari ini kita belajar tentang mengulang aja, ada kuadran Ramadan namanya apa? Kuadran Ramadan itu pembagian manusia menjadi 4 jenis dalam menyikapi bulan suci Ramadan. Kemarin udah saya bahas. Cuma ngulang aja karena ini momen mahal Ummu Naura gitu ya. Masya Allah, tabarakallah, jilbabnya udah sama ya. Udah lunas nih jilbabnya insya Allah ya. Ya. Oh gratis, alhamdulillah. Soalnya ada yang ikut pengajian tuh belum lunas gitu. Jadi duduknya di belakang, malu-malu gitu ya. Ada yang cicil 2 kali, cicil 3 kali gitu ya. Alhamdulillah, ini ibu-ibu yang sudah, makanya jalannya agak terbang gitu ya. Karena udah lunas gitu ya, enak jalannya. Gratis, alhamdulillah. Jadi ayah bunda, 4 kuadran Ramadan, artinya Ramadan itu sama bulannya, cuma manusia-manusianya bisa beda, bisa jadi 4 jenis manusia. Yang paling bawah, yang paling rendah nomor 4, kita mulai dari yang paling bawah dulu. Ramadan sebagai beban. Coba diulang. Contoh kalimatnya gini, ini Ramadan ini nggak bisa merokok. Ramadan ini kok susah, nggak bisa makan. Kalaupun mau mokel, ya harus sembunyi-sembunyi. Begitu selesai bulan suci Ramadan, dia bilang, alhamdulillah bisa makan lagi, bisa wisata kuliner lagi. Jadi Ramadan itu adalah beban. Karena harus bayar zakat, harus infak, harus bagi takjil, harus nyiapin sarapan buat suami, sahur-sahur, bangunin anak. Jadi Ramadan adalah beban. Apa yang pertama? Yang nomor 4, Yang nomor 4 apa tadi? Ramadan sebagai beban. Jadi bagi dia, bulan suci Ramadan itu beban. Karena nyusahin. Bangun subuh, qiyamul lail, sholat tahajud, sholat taraweh, harus sedekah, mikirin nanti zakat fitrah kayak apa, zakat mal berapa. Itu bagi dia, Ramadan itu adalah beban. Ini Ramadannya apa? Ini Ramadannya anak-anak. Ramadannya siapa? Ramadannya anak-anak. Makan sembunyi-sembunyi. Terus Ramadan apa yang dia lakukan? Pokoknya ya bagi dia beban semua Ramadan itu. Sahur beban, buka puasa beban, sedekah beban. Jadi bagi dia Ramadan itu masalah gitu. Ini Ramadannya anak-anak. Udah? Nomor 3. Kita naik. Yang nomor 3 itu adalah Ramadan sebagai kewajiban. Nah, ini agak tinggi. Tapi ini Ramadan orang kebanyakan. Ramadan sebagai apa? Kewajiban. Pak, puasa pak. Puasa saya. Nggak makan, nggak minum. Iya. Terus ngomongin orang, ya masihlah dikit-dikit. Ibu, nggak dikit-dikit. Banyak. Dari pagi sampai
sore. Jedanya cuma Allahu Akbar aja. Habis itu lanjut lagi, jam. Masih ada update terbaru loh, jam. Jilbab dia tuh tahu nggak kamu? Kalau tahu nggak, pasti apa aja. Pokoknya dia yang penting nggak makan, nggak minum. Itu yang disindir sama baginda Rasulullah. Berapa banyak orang yang bulan suci Ramadannya hanya menahan lapar dan dahaga saja. Tetap beraktivitas seperti biasa, tetap tidur, tetap makan, tetap ke pasar, tetap ngumpul. Tapi Ramadan hanya sebagai kewajiban. Orang terawih ya dia terawih, beli koko setahun sekali, kopiahnya ya dipakai setahun sekali, habis itu ya simpan lemari lagi. Jelas? Saya pun belum tahu Ramadan saya masuk yang mana. Makanya saya sampaikan, kita lagi belajar supaya tangganya naik. Mudah-mudahan kita nanti di level 1. Amin, Allahumma amin. Level berapa tadi? 4, Ramadan sebagai beban. Saya tuh nggak suka Ramadan itu. Oh, ribet. Omongannya gitu. Mungkin tidak lisan, tapi hati nganggap beban. Banyak orang kan sudah lewat Ramadan tahun lalu masih sama-sama kita. Qadarullah 2 bulan yang lalu meninggal, 1 bulan yang lalu meninggal. Mungkin ada di antara ayah bunda yang orang tua juga meninggal. Oh, ternyata udah lewat. Seandainya ada sayembara, itu pasti orang-orang itu pengen ngerasain bulan suci Ramadan karena ngelihat betapa luar biasa fadilah di bulan suci Ramadan. Ramadan sebagai kewajiban, ini yang ketiga, ini juga Ramadan untuk ajang cari pahala, bahasanya gitu. Padahal pahala udah diobral sama Allah. Kamu ngapain aja pasti kubalas dengan berkali-kali lipat. Gak usah di situ. Tapi karena memang masih kekanak-kanakan. Tadi yang nomor 4 apa? Anak-anak. Namanya juga anak-anak. Tapi kalau yang nomor 3, ini puasanya yang orang yang kekanak-kanakan. Childish bahasa bahasa Purwokertonya childish. Apa bahasa Purwokertonya? Childish. Nggak bisa bahasa Inggris, nah gitu ya kira-kira ya. Apa Pak tadi? Yang ketiga, childish. Childish itu adalah botuna, bocah tua nakal. Umur memang 50, tapi kelakuan kayak anak 13 tahun. Lagi lucu-lucunya. Hai guys, kami lagi di sini guys. Dia lupa udah punya cucu. La haula wala quwata illa billah. Yang bukan dia nggak mikirin dia nggak kasihan sama kita ngelihat itu loh. La ilaha illallah, malaikat maut udah dekat. Kok ganjen-ganjen banget. Ah gitu kira-kira. Tapi nggak ada di sini, bukan Ummu Naura, bukan. Itu adalah perempuan di Samudra Atlantik kedalaman 731. Itu Mas. Tongkat. Tongsis. Hai guys. Kita lagi makan guys. Makan tulang ya guys ya. Nggak makan daging. Dia makannya makan tulang. Macam jin dia. Nggak ada di sini ya. Kok ketawa-ketawa saya nyontohin perempuan di sana loh. Ada yang kerasa ya? Alhamdulillah kalau gitu. Apa yang ketiga? Childish. Foto sama istri. Tegang banget. Begitu foto sama ikan senyum. Mancing. Ada laki-laki di sana Samudra Atlantik ya. Itu menunjukkan ikan tuh jauh lebih membahagiakan ketimbang foto sama istri. Kok ketawa kalian lagi disindir? Muhasabahlah. Suamimu nggak bahagia bersamamu gitu kira-kira. Wah berantem habis ini tidur di luar, kasihan bapak-bapak tidur di luar. Nggak apa-apa ya kan. Saya jarang-jarang ngomongnya juga sudah dibatasin sampai 6:30 aja. Karena jam 7 kurang saya sudah harus ke Bandara Jogja. Jadi nanti fotonya langsung rame-rame. Ya, karena katanya ada sesi wajib, habis ini sesi foto. Mereka nggak penting dengar SMK sebenarnya, yang penting foto habis ini. Bisa kabur nggak Mas habis ini langsung ke bandara gitu aja? Hai guys, aku solehah banget loh udah foto sama Ustaz. Gitu kan kira-kira kan? Ya Allah. Bisa nggak habis ini bikin video kami mengucapkan sama-sama gitu, bisa nggak? Bikin video lebaran lah, ya Allah. Video selamat berkurban gitu ya kira-kira ya. Sekalian Mbak. Diborong ya. Makanya nanti biar gampang, kami mengucapkan sama-sama. Gitu aja udah beres. Jadi bisa dipakai Idul Fitri, bisa dipakai Idul Adha ya. Template aja. Kok ketawa Ibu? Guyu, bahagia banget kayaknya ya. Itulah namanya kekanak-kanakan. Dia tuh nggak sadar, namanya kalau anak-anak tahu kalau dia masih kecil. Tapi kalau kekanak-kanakan,
itu dia nggak sadar kalau dirinya adalah anak-anak. Jadi kelakuannya mirip kayak anak-anak, walaupun dia terjebak di tubuh orang dewasa. Itu namanya, kalau bahasa Qur'annya, wildana shiban. Coba bilang. Wildan itu ke anak-anak, shiban itu beruban. Loh, bener. Piye Ustadz? Gimana itu anak-anak yang beruban? Memang umurnya 50 tahun, jelita, jelang 50 tahun. Tapi kelakuannya lagi lucu-lucunya. Coba bilang. Umurnya jelang 50 tahun. Coba bilang. Kelakuannya lagi lucu-lucunya. Coba tepuk sebelahnya. Sadarlah saudaraku. Apalagi contohnya, disuruh bayar zakat, ya pelit, ya kan? Disuruh bayar infak, ya nggak mau. Disuruh terawih, ya malas-malasan. Karena bagi dia semua adalah kewajiban. Tidak dianggap beban, tapi dia pokoknya, yang penting sudah puasa, yang penting sudah sholat. Jadi, aduh aku belum sholat nih, sibuk aja. Tapi masih di dapur. Sholat sebagai kewajiban. Puasa sebagai kewajiban. Terus nanti ngitung-ngitung. Oh, aku 1 kali umroh mas, 100.000. 1 kali sholat di Masjidil Haram. 100.000 kali. Berarti kalau 5 waktu, 500.000. Pulang umroh dia nggak sholat-sholat. Pak, kok nggak pergi ke masjid lagi? Udah banyak pahala saya waktu di Mekah, kata dia. Sudah ada deposit. Itu namanya kekanakan. Nyambung kira-kira? Jadi ngitung. Oh, dia ke masjidnya nanti 10 hari terakhir, tapi malam ganjil aja. 21, 23, 25, 27, 29. Malam-malam lain enggak, di warung kopi tetap nongkrong. Itu kekanakan. Jelas, Bunda? Kenapa sedekah sekarang? Lagi banyak pahalanya, Ustadz. Nah, gitu. Otaknya masih pahala. Pernah lihat ada job ikan-ikanan dikasih sepeda gitu? Pernah lihat nggak? Oh, enggak pernah lihat. Ikan apa? Dapat sepeda. Ditanya lagi, ini apa ikannya? Sepeda. Lama banget loadingnya. La haula wala quwata illa billah. Masih untung bisa loading. Berat beban kayaknya ya. Coba digali Bunda, Mbak Sandria, coba dicek, kayaknya banyak bebannya belum ya. Jadi reward, orientasinya masih reward. Pokoknya kalau ini dapat pahala ini, dapat pahala ini. Boleh Allah kasih. Cuma ingat itu levelnya level 3. Tadi yang level 4 anak-anak, level 3 namanya kekanak-kanakan. Jelas, Bunda? Sip. Lanjut ya nih. Ada Ramadan yang tipe kedua. Nah, ini zonanya sudah zona kanan. Kalau tadi zona kiri. Kiri bawah, kiri atas. Sekarang level yang kedua. Ramadan sebagai ujian. Ramadan sebagai apa? Ramadan sebagai ujian. Setiap bulan Ramadan, Allah hadirkan, tanda kutip ya, ujian-ujian baru. Mulai dari fisik, pikiran, dan perasaan. Oh, goyang. Apa tadi? Badan, pikiran, perasaan. Aku kok gak tenang ya, aku kok gelisah ya, kok aku dihantam dengan kejadian ini, dihadapkan dengan 2 pilihan berat, 2 pilihan sulit. Tapi dia tahu, Ramadan ini membuat saya naik level di hadapan Allah. Ada aja. Oke, kalau ujian fisik misalnya penyakit, ya kan? Diserang apa, tiba-tiba kena gigit tawon, misalnya gitu. Ada aja fisiknya. Tapi yang Masya Allah, Tabarakallah, yang perlu kita sama-sama latihan adalah bagaimana Ramadan ini membuat kita punya ujian perasaan. Misal, ada orang yang jelas-jelas menzolimi kita. Bukannya minta maaf, justru malah makin nyebelin. Terus kita dengan santai, dengan tenang mengatakan, ya Allah, saya sudah memaafkan dia. Saya berusaha sekuat-tenaga untuk meminta maaf kepadanya. Rilis di bulan Ramadan. Karena barometer orang yang Ramadannya berhasil adalah, catat ya, mudah berbagi. Ini ujian-ujiannya nih. Satu ujian apa?
Tadi fisik. 2 pikiran. 3 perasaan. Nah, 3 ini dikemas, lalu output dari Ramadan adalah berdasarkan surah Ali Imran 3133. Saya nggak kasih ininya, nanti Bunda buka sendiri ya. 3, 133, 134, 135. Ali Imran. Pertama, apa buahnya? Buah dari Ramadan itu 1, mudah berbagi di waktu lapang maupun sempit. Apakah lulus saya ujian Ramadan ini? Gampang ngeceknya. Apakah pasca Ramadan saya semakin dermawan atau semakin pelit? Kalau Ramadan ini membuat kita suka berbagi dan hobi berbagi, makin suka memberi, berarti Ramadannya ujiannya lulus. Apa yang pertama? Mudah berbagi. 2, mudah menahan amarah. Apa yang kedua? Ya, jadi ayah bunda, abang kakak, ciri-ciri Ramadannya berhasil itu yang kedua adalah dia mudah menahan amarah. Bahasa Qur'annya kaziminal ghaizah. Dulu 5M, mencuci, memasak, menyapu, mengepel, mengomel. Nggak ada di sini. Kalau lihat ibu-ibu ini solehah semuanya apa? Nah, semuanya apa? Solehah semuanya. Jadi kalau lihat kelakuan-kelakuannya ini tampang-tampang istri solehah. Jadi nggak ada ngomel-ngomel, nggak marah-marah, nggak baper-baper, nggak komen-komen kasar. Dia sudah bisa menahan. Bapak-bapak juga sama. Bagaimana ngadapin istri? Bagaimana ngadapin keluarga? Ngadapin anak? Bisa lebih tenang nggak? Bisa lebih ini nggak? Saya pun masih belajar sampai detik ini. Biasanya sama anak orang bisa lembut, sama anak sendiri kok langsung ngegas. Terus di mindsetnya bilang gini, kalau nggak dimarahin nggak denger Ustadz. Karena hampir tiap hari begitu, akhirnya anaknya men-treatment yang sama. Saya pesan ya, ada yang masih punya anak kecil nggak? Ada? Berapa tahun umurnya? 40 tahun? Oh, kirain anak. Yang masih punya anak kecil, tolong sampaikan pesan saya, boleh dipotong video ini. Jangan pernah tunaikan dan kabulkan permintaan anakmu kalau dia mintanya marah-marah. Mau HP, mau HP, mau HP. Tantrum. Terus ibunya kasih, itu ibunya yang salah. Orang tuanya yang salah. Bilang sama dia, nak, ngomong baik-baik. Kalau ngomong baik-baik, bunda kasih. Ayah kasih. Saya dididik sama mama saya, dan saya praktekkan ke anak-anak saya. Kalau mintanya kasar, mintanya marah-marah, nggak akan dikasih. Biar nangis guling-guling. Tapi kalau dia minta baik-baik, ayah, tolong bikinkan susu. Kita melambung, lepaskan handphone, langsung cepat bikinkan. Hai bunda-bunda, banyak saya lihat ibu-ibu yang diperbudak oleh anaknya. Minta HP, nggak mau minta HP. Saya tuh yang gemes ngeliatnya. Kalau anak aku selesai nih. Tanya sama mana Fayat Fatih. Tanya sama mereka berdua tuh. Fayat Fatih Ara. Cobalah kalau minta marah-marah. Nggak akan kita tunaikan. Kecil dia minta HP, nanti besar dia minta mobil, minta rumah, minta saham. Mama minta pulsa, gitu-gitulah. Ya, Pak punya cucu? Ada? Pak berapa cucu? 1 katanya. Tapi gayanya ngitung. 1. Kita udah nunggu lah berapa nih. Minta HP marah-marah, minta susu marah-marah. Nggak ada. Nah, kasih tahu sama dia. Ngomong baik-baik. Mama saya dokternya malah lebih seram. Lebih baik anak yang nangis daripada orang tua yang nangis. Jelas? Yang punya cucu-cucu, nanti sama ibu kandungnya sudah dididik begitu, panjenengan jadi nenek-neneknya yang ngasih semuanya. Dikasih tabung gas, dikasih kompor gitu, Mbak. Kan ada tabung gas tadi. Saya bilang sama Mas Luki, Mas itu tabung gas jangan dibawa ke Jogja. Saya bilang tinggalin di Purwokerto aja. Ya, yang punya cucu ya, tolong ya, kasih tahu, minta baik-baik, ngomong yang baik-baik. Kalau saya tahu orang tuanya dekat sama saya dan kira-kira saya bisa nasihatin, saya akan bilang, coba ngomong, sampaikan sama istri, saya bilang. Kasih tahu sama anaknya. Kadang saya langsung turun. Assalamualaikum, nak. Siapa namanya sayang? Siapa namanya? Oh, namanya misalnya dia bilang, Rasha. Misalnya. Rasha, coba ngomongnya baik-baik. Nanti Ayaman kasih hadiah. Bunda mau nonton HP. Gitu ya. Coba ulang sekali lagi. Bilang baik-baik. Ajarkan abang, kakak ya bunda. Kata-kata yang hari ini hilang. Tolong. Coba bilang. Permisi. Terima kasih. Maaf. Maaf ini berlaku gak untuk beliau-beliau yang terhormat ini?
Enggak ya? Enggak ada ya? Kamu dong yang harus minta maaf ya gitu ya? Itu yang berlaku ya? Aku minta maaf tuh kayaknya nggak berlaku, Mas. Itu udah makin langka sekarang. Tapi kalau ini enggak, insya Allah solehah semuanya, apa? Amin. Udah nahan-nahan saya nih, Mas. Apa bahasa Arabnya tadi? Kaziminal ghaizo, menahan amarah. Tolong, permisi, terima kasih, maaf. Itu masuk dalam kategori kaziminal ghaizo, menahan amarah. Jadi bunda-bunda, abang-abang, ayah kakak, meminta maaf itu juga termasuk dalam kategori orang yang Ramadannya sebagai ujian dan akan membuat dia naik level di hadapan Allah. Kalau memaafkan orang yang berbuat salah kepada kita, itulah istimewanya, itulah ujiannya. For your information, abang kakak, Rasulullah SAW itu punya paman yang sangat beliau sayang. Siapa paman yang beliau sayang? Salah satunya selain Abu Thalib, Hamzah. Hamzah itu meninggal dunia di perang Uhud. Otak pembunuhannya adalah Hindun. Hindun itu istrinya Abu Sufyan. Abu Sufyan belum masuk Islam, tapi begitu Fathu Makkah, Rasulullah mengatakan di atas kendaraannya dengan pasukannya yang sekian ribu, siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan dia akan aman. Masya Allah, kayak gimana tuh rasanya? Kalau saya di posisi itu mungkin saya bilang, bereskan rumah Abu Sufyan, ratakan dengan tanah, gitu kira-kira. Itu kanjeng Nabi yang kita minta syafaatnya, itu kanjeng Nabi yang kita berharap bisa dekat-dekat dengan zuriatnya, itu kanjeng Nabi yang kalau kita datang ke masjidnya netesin air mata. Itu Nabi Muhammad SAW mampu dan bisa memaafkan orang yang jelas-jelas menyakiti hatinya. Ayah, bunda, abang, kakak, kita semua ini bukan Nabi, tapi pengen dapat syafaatnya Nabi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Maka usikum wa ya nafsi bitaqwallah. Yuk kita jadikan Ramadan sebagai ujian memaafkan. Makanya banyak orang sakit, tekanan darah nggak beres, kepala pusing-pusing, ya kan? Berapa 7P? Pergi pagi, pulang petang, penghasilan pas-pasan, pusing. Nah, itu. Apa? Pergi pagi, pulang petang, penghasilan pas-pasan, pala pusing. Ngomel aja terus, kucing salah, pas bunga salah, jam dinding salah. Salah aja semuanya. Istri salah, mertua salah, menantu salah. Semua orang salah, kecuali saya. Cuma dia aja yang benar di dunia ini. Kalau ada Fir'aun pun lewat, Fir'aun salah juga di mata dia. Ayah, bunda, abang, kakak, usikum wa ya nafsi bitaqwallah. Yuk kita ngupgrade diri. Mudah-mudahlah memaafkan. Kau bukan Nabi. Nabi Muhammad aja memaafkan. Tahu siapa yang pernah ke Taif? Ada yang pernah ke Taif? Umrah ke Taif ada? Ada. Bawa oleh-oleh apa dari Taif? Buah delima, parfum, ya kan? Beli karpet, overweight, ya kan? Oh enggak, alhamdulillah. Saya kira enggak tuh karena sederhana, karena memang enggak ada saldonya, Mas. Oleh-oleh apa ya bunda dari Taif? 2M. Apa 2M Ayaman? 1, memaafkan. Yang kedua, mendoakan. Ayah bunda, gak usah saya tanya ya. Pasti ada kan kejadian dalam kehidupan yang membuat hati kita tuh langsung peng gitu. Apa bahasa Jawanya? Pegel. Hatinya pegel. Kalau Pontianak kan, kalau kesel kan, ya kalau bahasa Jawa yang lain kan pegel. Letih, hayati lelah. Iya. Lelah hayati. Aku tuh gak bisa diginiin, Mas. Mulut. Rasa pengen saya gembok bibirnya. Apa? Pengen apa? Pengen digembok bibirnya. Kasih kunci, Mbak, pakai nomor 999 gitu baru terbuka. Pada saat baginda Rasulullah ditanya oleh Sayyidah Aisyah. Aisyah tuh nempel di sininya beliau. Ya Rasulullah, kan Aisyah nempel di sini kan makan bakso di rumah Bu Wiwit kan. So sweet, nah gitu. Ibu sekali-kali Bu nempel di pundak suami Bu. Jangan ambil duitnya aja terus, ya kan?
Ini asal nengok nganggur sikat, ya kan? CHS, cuan halal sikat. Ya kan? Bapak-bapak mana tahu bahagianya dapat uang di kocek celana suami. Itu hanya mereka-mereka yang terhormat ini aja yang ngerti rasanya. Bagi mereka harta karun. Padahal di saldonya tuh udah puluhan juta, bahkan ratusan juta. Tetap aja 100.000 diembat juga. Tapi bukan di sini ya, bukan di sini. Sana Samudra Atlantik. Ibu-ibu yang sudah, ya, tidak saya lanjutkan. Pada saat baginda Rasulullah ditanya oleh Sayyidah Aisyah, ya Rasulullah, apa episode yang paling berat dalam dakwahmu? Tahu jawabannya? Pada saat aku bisa membalas dendam, tapi memilih untuk memaafkan. Catat baik-baik. Bisa balas dendam, tapi memilih memaafkan. Masya Allah. Itu bahasa Arabnya, bahasa Qur'annya, afina anin nas. Apa bahasa Arabnya? Mudah memaafkan. Jadi ada 3 ujiannya. Ujian pertama, ujian berbagi. Saya udah tidak bahas ini. Saya tengok wajah-wajah antum ini ringan tangan. 2, mudah menahan amarah. Tadi saya bilang, tolong, permisi, terima kasih, maaf. Ada bawahan kita. Misalnya kalau kami di Munzalan ada Mas Agus. Mas Agus, belikan pecel. Bisa. Tapi tolong belikan pecel. Itu bagian dari saya menahan amarah saya. Begitu dia datang pulang, Ustadz, ini sudah saya belikan. Terima kasih ya Mas Agus, jazakumullah khair, matur sembah nuwun. Boleh. Kan dia anak buah Ustadz, nggak apa-apa, nggak hina. Panjenengan nggak bertukar posisi dari majikan jadi bawahan dengan mengucapkan matur nuwun, matur sembah nuwun. Nggak berkurang. Belajar untuk mengatakan tolong, tolong. Di Samudra Atlantik nggak ada manusia Ustadz, yang ada ikan, nggak ada ibu-ibu di sana. Oh ada, kedalaman 731, nggak tahuan tuh. Ibu-ibu Samudra Atlantik yang kedalaman itu yang bisa, tadi saya bilang tuh, ngambil duit suami di kocek celana, ya. Terus nanti dia bilang nggak ada, lagi puasa, bohong. Tapi itu ibu-ibu di Samudra, bukan Umu Naura, bukan. Umu Naura apa? Soleh. Nah. Kok agak dalam gitu kalimatnya itu ya. Jauh-jauh datang ya Mbak, ya udah pakai seragam jadi konten ya, Masya Allah. Udah kembaran jadi konten. Masih mau lanjut Kak atau udah cukup? Lanjut. Oh belum selesai. Apa tadi? Bisa balas dendam. Coba ulang. Bisa balas dendam. Tapi memilih. Sulit Ustadz, ganti kata-kata sulit Pak, Bu, dengan saya sedang berusaha. Coba diulang. Saya sedang berusaha. Ini agak serius ya, dari tadi kita bercanda. Tolong dengarkan baik-baik. Usikum wa nafsi bittaqullah. Anggap ini Ramadan terakhir. Maafkan. Ngapain sih nyimpan-nyimpan dendam? Dia ngambil suami saya Ustadz, dia ngambil ini Ustadz, ngambil bisnis saya Ustadz. Udah maafin. Sebagaimana engkau memaafkan orang lain, berharaplah supaya Allah juga memaafkanmu. Kalau saya diajarin sama guru saya begitu. Di depan Ka'bah tuh saya bilang, ya Allah cabut rasa dendam di hati saya, Allah. Saya sudah maafkan semua orang-orang yang menyakiti saya, ya Allah. Saya sudah ridho, ya Allah. Saya terima, ya Allah. Kasih rezeki yang banyak buat mereka, ya Allah. Biar bisa bayar utang. Gitu doanya. Allah kasih dia kehidupan yang baik, kasih dia suami yang baik, ya Allah. Supaya dia tidak ngambil suami saya. Misalnya begitu. Lagi ada dimarah-marah, diambil orang, kok marah-marah? Ini mana yang benar perempuan kayak gini? Bapak-bapak juga gitu. Ada istri di rumah nggak disyukuri, ngeliat istri yang lain. Gatal namanya, apa? Syukuri yang ada tuh. Jangan berpikir mau nambah atau mau ganti-ganti mungkin ya. Saran saya modif aja lah udah. Apa? Modif, Mbak. Pasang shockbreaker, ya kan? Kasih spion ya, Mas. Ganti pelek, Mas. Pajak ditanggung pemenang. Sebagaimana, ikut saya, sebagaimana engkau menerima kelebihannya, terima jugalah kekurangannya. Ya harus fair dong. Duit diambil, sertifikat atas nama panjenengan, ya kan? Iya, nggih kan? Nggih. Sertifikat rumah nama sampean, tanah nama sampean, semua dipakai nama dia. Suaminya tinggal rekening PIN pakai nama dia. Suaminya mau beli kopi aja nggak ada duit. Koplak ini apa? Saya nggak setuju. Saya termasuk yang nggak setuju. Terserah antum mau setuju atau enggak.
Bagi saya, laki-laki harus punya uang. Harus pegang uang sendiri. Harus ada uang laki-laki namanya. Kau jangan jadi penjajah-penjajah ya. Pesan saya. Hai laki-laki, jangan jadi bencong. Pegang duit. Soalnya saya sedih mas. Ada kejadian. Masa dia si laki-laki ini mau infak, mau ngasih duit untuk ibu kandungnya aja nggak bisa. Karena semua dipegang istri. Maksud raka tuh. Boleh setuju, boleh enggak ya? Saya enggak mau ngajak debat. Kalaupun ada yang ngajak debat, saya bilang, kau benar, aku salah. Tapi saya enggak setuju dengan pola keuangan yang kayak gitu. Terus nanti ngomel di belakang. Tapi Ustaz, nanti kalau suami saya pegang duit, nanti dia selingkuh lagi. Ustaz, bibir kau tuh. Mulutmu itu yang bikin suamimu selingkuh. Karena kau sering doakan begitu. Coba doa yang baik-baik. Ya Allah, suami saya makin kaya, makin soleh, makin kaya, makin taat, makin kaya, makin dekat sama saya, ya Allah. Makin kaya, makin bertumbuh bisnisnya, makin tinggi karirnya, makin dekat dia sama Engkau, ya Allah. Bikin hatinya takut sama Engkau, ya Allah. Nggak mungkin dia selingkuh. Nggak mungkin dia berzina. Nggak mungkin dia jajan ke tempat sembarangan. Karena duitnya dipakai untuk taat. Doakan yang baik-baik. Sip. Jangan dianggap bercanda ya, saya serius ini. Amat sangat serius. Pak, dengar? Itulah qawam namanya. Kau menghasilkan uang, pegang uangmu, atur, kasih tahu sama dia, nih pakai untuk ibadah. Saya nggak pernah transfer uang jajan istri, nggak pernah. Saya bilang ini uang ibadah. Saya transfer ke Bunda Uung tuh, uangnya tulisannya uang ibadah dan sudah diakadkan. Terserah beliau mau pakai untuk apa. Yang penting sudah saya note di situ uang ibadah. Kalau dia pakai untuk, karena mas hari ini ada perempuan tadi bilang tadi di Samudra Atlantik sana, ya ada suara yang lebih dia rindukan daripada suara suaminya. Tahu suara itu apa? Paket. Kamu itu loh, kowe. Apa suara yang dia rindukan? Paket. Enggak, bukan di sini. Samudra Atlantik sana, kok tersinggung? Sana samudra apa? Kedalaman 731. Suaminya datang, Assalamualaikum mama, Assalamualaikum istriku. Diam aja, masih di kamar. Lagi check out. Kayak gitu mau masuk surga. Ibu-ibu masuk surga ya, amin, amin. Sambutlah suamimu. Kalau enggak nanti dia disambut sama karyawan kafe. Kau baru nyaho. Rasain, saya ngomong apa adanya aja. Hitam-hitam, putih-putih kan. Belum pernah kan nengok yang kayak gini kan? Kayaknya cuma satu, dan ntar lagi kayaknya hilang. Pulang maksudnya, 6:30 beres. Jelas ya, sampai peluh-peluh saya ini mas. Waktu ada ndak dirawat, diambil orang marah-marah, kok ndak waras, ndak realistis. Sama suami istri kena, pokoknya ini samara, sama-sama kena marah apa? Kajian samara, sama-sama kena marah. Makanya dia bahagia sama ikan. Dia bahagia mancing, karena ikan dan mancing nggak pernah ngomel. Dia serba salah kan, pulang rindu sebenarnya, nggak pulang rindu, pulang ada nek lampir kan, serba salah. Tahu nek lampir? Ya. Muhasabahlah. Hai suami, berlemah lembutlah, cintai suamimu, cintai istrimu, cintai suamimu, sayangi dia. Dialah pasangan halalmu. Dia Allah titipkan anak lewat dia, kasih rezeki lewat dia, kau dikasih tempat tinggal lewat wasilah dia. Ingat-ingat kebaikannya. Masa iya gara-gara satu saja kesalahannya, itu aja kau ulang-ulang sampai 250 tahun. Kau ini istri atau ahli sejarah? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nah, coba tepuk sebelahnya, mbak gitu. Jenengan ini istri apa ahli sejarah? Mungkin masa lalu aja. Pokoknya habis ini. Iya, ini mbak disayat, pakai pisau silet, diperasin lemon, dikasih garam. Inilah materi hari ini. Saya nganggap ini pertemuan terakhir. Saya nggak tahu, habis ini saya naik pesawat, mudah-mudahan selamat, ya kan? Kalaupun saya meninggal, Allah tadi saya sudah sampaikan. Ya Allah tanya kan, hai Lukman, kau ngapain di Purwokerto? Ngomong apa kau di rumah Mas Wawan? Sudah aku sampaikan ya Allah, 1, 2, 3, 4. Mereka berubah, bukan urusanku ya Allah, urusan mereka sama engkau. Ada yang tersinggung, ada yang baper, ada yang muhasabah. Maka yang lulus adalah yang muhasabah, introspeksi. Oh salah saya selama ini. Suami ngomong gak mempan, harus ustadz yang nasihatin. Kalau ada tausiah-tausiah yang menguntungkan, saya share ke suami. Assalamualaikum. Begitu ada konten yang kena ke istri, kirim gak ya?
Begitu dikirim di blok langsung. Ini perempuan di Samudra, bukan di sini. Tenang, tenang ya. Ngecek mic mas. Bapak-bapak puas? Belum ya, tunggu sebentar lagi. Apa yang tadi selanjutnya? 1. Mudah berbagi. 2. Menahan amarah. 3. Mudah memaafkan. Maafkan abang kakak. Nabi Muhammad itu bukan cuma memaafkan, tapi mendoakan. Semoga dari tulang sulbi orang-orang Taif ini muncul orang-orang yang beriman kepada Engkau ya Allah. Masya Allah, sudah dilemparin kotoran, dikasih sinyal lampu hijau sama Allah. Jatuhkan itu gunung, selesai mereka jadi peyek. Tapi baginda Rasulullah tidak. Itulah Nabi Muhammad SAW yang kita berharap syafaatnya. Kalau Nabi Muhammad yang kita minta, yang kita sering kalau kumpul ini sholawatan dan segala macam, apa yang kita harapkan? Syafaatnya, apa yang kita contoh dari dia? Maka Ramadan ini abang kakak momentum untuk memaafkan. Dan anggap ini Ramadan terakhir. Jadi berpikirnya gini, ya Allah, kalau memang ini Ramadan terakhir, aku sudah maafkan semuanya. Kalau ini Ramadan terakhirku, aku inilah servis terbaikku untuk suamiku. Servis terbaikku untuk istriku. Servis terbaikku untuk anak-anakku. Peluk, sayang, physical touch, sentuhan-sentuhan kebaikan, sentuhan-sentuhan penuh doa untuk anak-anakku, nulis surat. Ada yang anak-anaknya di pesantren, tulis surat pakai tulisan tangan. Itu petuahnya pesannya mama saya. Pak, jangan gengsi. Jangan cuma ngirim duit aja. Kirim surat, Pak. Tulis tangan. Kirim surat, Bu. Biar cuma sedikit. Wahai anakku, siapa misalnya Raja. Ayah berharap Ananda Raja. Pakai tulis tangan, Mas. Jangan pakai WhatsApp, jangan pakai voice note. Beda. Beli buku kecil itu, yang note itu. Lalu masukkan foto keluarga, dicetak, di print. 1x2 pintu gitu. Jadi pas dia itu dibuka. Ya enggak, segini aja. Hai orang tua yang punya anak di pondok pesantren, tulis pakai tulisan tangan. Mbak Sandria nulis, Mas Wawan nulis, kirim ke anak, nanti dia baca. Itu yang bagi saya waktu dulu, saya kan pernah di pondok 10 tahun. Kalau saya lagi malas belajar, lagi rasa-rasanya down, surat itulah yang saya buka, netes air mata saya. Mama, saya pengen saya gini. Ayah, saya berharap saya begini. Semangat lagi, belajar lagi. Tulis surat. Foto keluarga tuh penting. Supaya dia ngerasa dia punya orang tua. Apa petuah-petuah Mas Wawan, doa-doa Mas Wawan untuk Raja, untuk Dandi, untuk Syakila. Tulis aja Mas. Dan itu mahal. Anggap tadi Ramadan terakhir. Saya kalau Safira kan di Mesir jauh. Jadi kalau ada orang mau berangkat, saya nyempetin pokoknya. Tunggu bentar, saya bilang, saya ada urusan. Tulis surat. Walaupun cuma 2-3 kalimat. Kak Ia jaga auratnya nak ya, tutup auratnya sayang ya. Kak Ia anak ayah soleha ya nak ya. Tulis. Pakai tulisan tangan. Ayah sayang Kak Ia, love. Kirim. Pakai titipkan dalam kertas. Itu mahal. Ayah bunda yang punya anak-anak jauh-jauh, ada kan? Anaknya lagi ngerantau, ya di mana. Coba tulis surat pakai tulisan tangan. Anggap ini Ramadan terakhir. Termasuk kalau boleh saya pesan, tulis juga surat untuk suamimu, untuk istrimu. Doa di isinya. Coba praktekin. Monggo. Mumpung masih ada suaminya, nanti kalau sudah diambil sama Allah, baru nangis-nangis. Aku gak bisa mas, kenapa kamu pergi mas? Pret, waktu hidup kau mau melo-mel terus. Udah mampus baru kau nangis-nangis. Paham? Jelas? Bisa dipahami gak materi saya ini? Mudah dipahami? Jadi buat yang baru kenal atau ketemu sama saya, jangan kaget. Gini cara saya nyampaikan materi. Umat ini udah capek menurut saya dibasa-basiin terus, dimanis-manisin terus. Saya bukan tipe yang basa-basi. Metal, Melayu, tembak langsung. Jadi pakai basoka gitu jarak dekat, tar gitu. Kapar langsung, pingsan. Habis itu kapok lah. Udah? Memaafkan. Wallahu yuhibbul muhsinin. 3 yang pertama tadi berbuat baik, menahan amarah di 134 itu, dan mudah memaafkan, termasuk orang yang dicintai oleh Allah. Allah cinta sama orang-orang begini. Ustaz, kan yang salah dia, kenapa harus yang memaafkan saya Ustaz? Inilah momentum Ramadan. Namanya Ramadan sebagai ujian. Bisa nggak kita maafin orang yang jelas-jelas menyakiti kita? Harusnya kan dia yang minta maaf, betul nggak?
Tapi Ramadan ini kita jadikan ini Ramadan terakhir, jadi kita bilang, ya Allah, saya pengen memaafkan siapapun yang pernah menzolim. Oh, dia punya utang Ustaz sama saya, nggak disaur-saur. Bilang, ya Allah, bukakan pintu rezekinya yang banyak ya Allah, supaya dia bisa bayar utang saya. Saya sudah maafkan ya Allah, saya tidak akan nuntut dia di akhirat. Saya sudah selesaikan urusan saya di dunia. Sebagaimana saya, dan ucapkan kalimat ini, sebagaimana saya memaafkan dia, coba bilang, maafkanlah saya ya Allah. Ampuni saya ya Allah. Jadi kita memaafkan orang itu, Mbak, Mas, Ayah, Bunda, Abang, Kakak, harapan besarnya adalah Allah maafkan saya, maafkan kita, ampunkan kita. Jelas akadnya? Sepertinya nembak ke sana, sebenarnya kita sedang menunggu yang dari atas ke bawah. Itu yang diajarkan sama guru-guru saya. Itu yang Allah firmankan di dalam Al-Quran. Allah bilang, kalau mau Ramadannya berhasil, masuk derajat takwa, mudah-mudahlah memaafkan. Saya yakin Bunda semua pernah luka kan? Punya luka kan? Iya, pasti punya luka. Bukan luka badan loh, bukan luka fisik, luka hati. Pasti, ayah juga pasti punya. Ramadan ini anggap Ramadan terakhir. Jadi gini Mbak, Ramadan terakhir itu maksud saya bukan tentang uang, tapi usia. Ada nggak saudara kita yang Ramadan tahun lalu masih hidup sekarang sudah nggak ada? Banyak? Pede, yakin pasti Ramadan tahun depan masih ketemu. Ada jaminan? Ayah kandung saya itu meninggal habis minum air putih hari Jumat nggak pakai sakit. Nanya, dijawab, minum air putih, letakkan gelas, letakkan kepala, selesai. Maka saya sebagai anak ngerasa, wah ayah saya kasih wasiat, mati itu nomor cabut bukan nomor urut. Pagi masih nelpon mama, Jumatan masih sholat Jumat bareng jamaah, jam 2 masih masuk seminar full dress pakai dasi, 3:30 sesi tanya jawab, 3:30 itulah beliau meninggal dunia sore, ba'da asar. Ayah kandung 2002. Saya lagi SMA kelas 2, Mas. Jadi sudah yatim kelas 2 SMA. Jadi saya tahu rasanya kehilangan ayah tuh kayak apa. Nggak punya ayah tuh kayak apa gitu. Tahu saya rasanya. Makanya saya sekarang memposisikan diri sebagai ayahman itu karena saya berharap berdoa hadirnya saya sebagai ayah gitu. Karena saya tahu banyak orang-orang yang kehilangan ayah. Ya ayah tuh gini, marah ya marah, gurau ya gurau, canda ya canda. Kan banyak ayah yang kaku kayak kanebo kering, apa? Ayah yang kaku kayak jangan jadi, nah ini saya sampaikan tadi kan, tunggu kalau laki-laki saya bilang. Jadi laki-laki Pak, jangan kaku. Yang boleh kaku itu kanebo kering, buang gengsimu. Kalau sama istri ya canda-canda, sama anak-anak ya canda-canda, kaku aja. Kalau bukan kanebo kering. Sama anak tuh sentuh, physical touch, peluk, cium, manja-manja. Sama siapa lagi? Jangan kaku. Ayah tuh ya gini ayah. Makanya saya kan orang panggil ustadz, panggil kiai, ada yang panggil us. Assalamualaikum us. Us. Oh ustadz maksudnya. Iya us. Lagi ngapain us? Ngapain us? Pertama saya bingung tuh, rupanya ustadz maksudnya us tuh. Soalnya di depan lain ada yang tat gitu. Iya til lah gitu, tilmidun maksudnya. Jadi ayah yang kaku apa namanya? Yang boleh kaku apa? Kalau sama anak perempuan banyak-banyak love gini sama anak perempuan. Sayang peluk, sayang anak ayah, peluk. Itu yang dia tunggu. Karena kalau bapaknya enggak pernah meluk dia dipeluk sama om-om yang lain. Kau yang salah. Serius saya ini, jangan anggap bercanda. Peluk anak kandungmu, peluk anak perempuanmu, sayang dia supaya dia first love-nya adalah ayahnya. Kaku aja, kayak kanebo kering. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kau bukan sedang pidato. Kau balik ke rumah. Saya diajarkan. Jadi saya kalau pulang ke rumah ya bunda, di rumah saya itu ada tirai pembatas. Jadi kalau udah masuk rumah, saya buka kopiah saya buka jas saya. Tidak ada lagi Luqmanul Hakim pengasuh, ustadz nasional gitu, tidak ada. Masuk ke dalam dia buang tai kucing. Tapi sekarang udah diambil alih sama itu. Kan soalnya Bunda Wong nonton ini. Sikit ya saya salah tuh langsung. Ya tadi ngomong gini salah tuh katanya. Sadar kan monitoring saya beliau. Apa yang saya sampaikan dia nanti ngecek di rumah. Bohong. Enggak sesuai katanya kan.
Jadi bantuin kerjanya Rokib Atid. Sama anak laki-laki ajarkan tanggung jawab. Fayat ini, Fatih ini, itu laki-laki beda. Tapi kalau sama Ara sama Kak Iya beda treatmentnya. Kirim lope-lope, itu Kak Iya, Ara. Jelas ya? Jelas? Oke, sudah 6:30. Terakhir, yang pertama, Ramadan sebagai pendidikan. Ramadan sebagai apa? Maksudnya apa ya, Man? Ramadan ini hanya pemanasan saja. 4 minggu, 1 bulan. Warming up. Belajar memaafkan, belajar memberi maaf, belajar meminta maaf lebih dahulu, tidak nunggu lebaran. Kau belum tentu hidup lebaran nanti. Baju memang udah siap, udah diukur dari ini. Tapi belum tentu kau masih hidup 1 Ramadan, 1 Syawal nanti. Belum tentu. Bapak Ibu tenang ya, semua sudah bersepakat, termasuk ormas-ormas yang ada di Indonesia sudah bersepakat. Lebaran jatuh tanggal 1 Syawal, sudah sepakat semuanya. Hah? Iya kan, saya bilang. 1 Syawal. Salah kan saya ngomong? Oh enggak. Sip. Ya udah. Lanjut nih. Ramadan sebagai maksudnya apa ya, Man? 1 bulan pendidikannya, 11 bulan prakteknya. Jadi baca Qur'annya tuh nggak cuma Ramadan. Berbaginya nggak cuma Ramadan. Karena ada yang Abdur Ramadan atau Ramadhani. Orang-orang yang hanya baik di bulan Ramadan. Bagi santunan anak yatim bulan Ramadan. Syawal anak yatimnya masuk tanah lagi. Dulu rajin ngasih buka takjil di bulan Ramadan. Bulan Syawal sudah nggak ada bagi-bagi takjil lagi. Dulu bikin pengajian, bikin halako, bikin tadarusan, nghabiskan 1 juz, setengah juz, 1 lembar, 2 lembar. Habis lebaran, habis Ramadan, nggak ada lagi. Berarti dia hamba Ramadan. Padahal, yuk ikut saya, Ramadan boleh berlalu. Allah ada selalu. Masih ada Allah nggak bulan Syawal? Nah, kenapa nyembahnya cuma Ramadan aja? Kenapa baju kokonya hanya dipakai bulan Ramadan? Kan Syawal masih bisa nyembah Allah. Ramadan hanya latihan. Latihan memaafkan, latihan untuk memberi, latihan untuk memberi maaf, latihan menahan amarah. Fight kita 11 bulan yang akan datang. Masih dermawan nggak Syawal? Zulqa'dah gimana? Zulhijjah gimana? Itu handphonemu yang bagus-bagus, tasmu yang mahal-mahal itu nanti berbanding lurus nggak dengan kurbanmu? Handphonenya sudah mata 3, cincin gelang di mana-mana. Begitu kurban, cari yang paling murah. Tepuk sebelahnya. Astagfirullahaladzim. Bertaubatlah saudaraku. Sapi belah 7. Bilangnya nggak mampu. Mobil Fortuner, mobil Alphard, mobil bisa nyicil rumah. Beli gelang emas bisa. Giliran kurban sapinya belah 7. Tahu sapi belah 7, Bu? Ada nggak di sini? Berapa? Ada itu. Paham kan maksud saya? Maka lulusan-lulusan Ramadan ini nanti, ibaratnya Bunda, bulan Ramadan dia sudah lulus kan? Bulan Syawal itu masuk kelas, masuk sekolah. Waktu Syawal dicari, mana yang kemarin suka zakat? Mana yang kemarin suka infak? Oh, bolos. Maka Ramadan tahun depan, register lagi, daftar ulang lagi, beli seragam lagi. Paham? Tepuk sebelahnya, astagfirullahaladzim. Di absen nih, mana Bapak Fulan? Oh, ndak ada lagi mancing. Mana Bapak ini? Warung kopi. Mana kemarin Ramadan rajin kayaknya. Syawal bolos, Mas. Nggak masuk kelas. Mokel. Jelas? Jelas gak nih? Bisa dipahami? Ya sudah, sampun. Itu dulu. Apa? Saya pamit dulu. Matur nuwun sangat. Kulo wangsul rumi. Oke. Atos tuh hati-hati ya. Ada juga atos-atos keras-keras ya gitu. Ya. Ada juga yang bilang pakai bahasa Inggris, liver ya Ustadz, liver. Oh, hati-hati. Agak tinggi bahasa Inggrisnya, Mas. Itu Inggris Sansekerta namanya. Liver ya Ustadz. Hah?
lipat. Oh, hati-hati. Saya lama belajar bahasa Inggris tapi belum sampai di level itu tuh. Lipat. Nanti ada boy fruit saya, Ustadz menjumpai panjenengan. Boy fruit, boy anak, fruit buah. Oh, anak buah, Mas. Boy fruit, ya Allah. Tinggi bahasa Inggrisnya, Mas Awan. Jadi ini, iya, grammar tingkat tinggi. Udahlah, kamu ngapain sih? Jangan follow mix urusan saya. Follow mix, follow ikut, mix campur. Follow mix jadi ikut campur, ya Allah. Alami apa? Alami. Agak lama mikir. Jadi ingat ya, lulus Ramadan. Syawal masuk kelas. Zulqa'dah masuk kelas. Zulhijjah masuk kelas. Jangan bolos. Sip. Mudah nggak dipahami? Jadi tiap tahun itu dia tambah terus keimanannya. Dari Islam naik jadi iman. Naik level. Dari iman naik lagi namanya ihsan. Karena rajin masuk kelas. Dipanggil Allah, hayya 'alas shalah. Datang ke masjid, Pak. Hai laki-laki. Tolong ya, dengar baik-baik. Laki-laki yang sholat di rumah namanya laki-laki solehah. Apa? Apa laki-laki yang sholat di rumah apa namanya? Solehah. Bu, belikan mukena aja. Si Sesa ya, si Sesa. Udah gak ada si Sesa ya, Mbak. Si Siti sekarang ya, si Siti. Si Siti si milik Kitty gitu ya. Ya. Jadi Pak, harga dirimu di masjid. Harga dirimu di ketaatanmu. Hai laki-laki, berhentilah kau berpikir, kalau saya kaya, kalau saya punya penghasilan bagus, saya punya jabatan, istri akan saya tunduk pada saya. Enggak. Suaminya Kapolsek, istrinya Kapolda. Suaminya Panglima, istrinya Pang-7. Kau kalau mau istrimu taat, ayah-ayah, harga diri suami itu ketaatannya kepada Allah. Cuma satu aja. Angkat tangan gini, bilang, ya Allah, ada hal-hal yang saya gak suka dari pasangan saya, dari istri saya, dari suami saya. Saya tidak bisa merubahnya. Tolong rubah dia ya Allah, agar semakin tunduk, baik, dan taat kepadamu. Gitu cara doanya. Nanti saya kirim ke Mas Wawan doanya tadi. Doa pasangan. Ya Allah, ikut saya. Oh, ke saya juga. Oh gitu. Mas, yang lebih semangat beliau, Mas. Ke saya, ke saya. Oh, maksudnya mau nge-share ke Ummu Naura ya. Ya Allah. Ini saya ijazahin satu doa ya. Ya Allah, ada hal-hal yang tidak saya sukai dari pasangan saya. Dan saya tidak bisa merubahnya. Tolong rubah dia ya Allah. Agar semakin taat, tunduk dan patuh kepadamu ya Allah. Al-Fatihah. Ajastukum, saya ijazahkan. Qabilna bahasanya apa? Atau kami terima. Doa, nangis, tulis ya Allah. Saya ada. Tapi nggak usah sebutin. Keteknya bau, ini udah usah, tulis aja. Ya Allah, ini. Tulis aja. Ada hal-hal yang tidak saya sukai dari pasangan saya dan saya tidak bisa merubahnya. Itu kata kuncinya. Bukan kau yang merubah dia, Allah yang merubahnya nanti. Jelas? Tolong rubah dia agar semakin taat, tunduk dan patuh kepadamu ya Allah. Ajastukum. Saya ijazahkan. Jadi pulang ini dapat ijazah doa, namanya doa pasangan. Pakai bahasa Indonesia boleh, Ustaz? Boleh. Matur nuwun. Kulo sing matur nuwun. Alhamdulillah. Begitu Abang Kakak, tolong doakan saya ya. Doakan istri saya Bunda Uung, doakan anak-anak saya Farah, Vira, Faya, Fatih. Doakan mama saya, ibu saya di Lampung. Saya akan jalan safar dari Jogja ke Jakarta, Jakarta ke Lampung. Doakan semoga Allah jaga, Allah lindungi, Allah berkahi. Kita semua selalu dalam lindungan dan kasih sayang Allah. Kita tutup dengan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum, matur nuwun sangat. Terima kasih banyak. Pasti ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan. Semoga ayah bunda kita semuanya bisa lulus Ramadan dan nanti bulan Syawal masuk kelas lagi. Sip?
kelas ketaatan, kelas Quran, kelas tajwid, kelas kebaikan, apa aja kita lanjutkan kebaikan-kebaikan sehingga Ramadan kita bukan sebagai Ramadan beban, bukan Ramadan kebaikan, kewajiban, bukan Ramadan juga sebagai ujian, tapi Ramadan sebagai Oke? Sip? Mantap? Mantap. Terima kasih ayah bunda abang kakak menangkap burung puyuh di Bukit Selasih. Thank you dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Foto.